Ibu, akan Ibu ceritakan ke saya, Bu, eh, bagaimana proses kita mengembangkan modul ajar. Proses mengembangkan modul ajar ya, Pak. Ya, Proses dalam mengembangkan modul ajar yang pertama yaitu mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, Pak. Pembelajarannya yang relevan, yaitu dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua ataupun masyarakat sebagai mitranya. oke. Jadi, Bu, apa yang harus ada di modul ajar itu, Bu? Yang harus ada di modul ajar itu yang pertama, Pak, nama sekolah atau instansi kita, kemudian mata pelajaran, kemudian tema apa, atau kemudian selanjutnya alokasi waktu, kemudian kompetensi awal, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka, ada P5 untuk pelajaran PAI, kemudian tujuan pembelajaran, KKTP, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Media, Pak, media pembelajaran, sarana dan prasarana, kemudian kegiatan pembelajaran, penilaian. Oke, Bu. Ibu dalam mengembangkan TP pembelajaran, pedoman Ibu kemana Ibu lihat? Gimana, Pak? Dalam mengembangkan TP, Bu, ataupun merumuskan TP, Ibu berpedoman kemana? Dalam merumuskan TP itu ada 3 langkah. Yang pertama itu capaian pembelajaran yang dikeluarkan atau dari Kemendikbudristek 03 dari 033, Pak, tentang capaian pembelajaran. Kemudian memahami atau mencermati elemen, dan yang ketiga memisahkan capaian pembelajaran, yaitu eh, kemampuan dari taksonomi Bloom, kemudian ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oke. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu, setelah TP, Ibu akan membuatkan apa lagi? Alur, Pak. Setelah ada TP, setelah ada Iya, tujuan pembelajaran untuk lanjut ke diajarkan di alur tujuan pembelajaran ya, Pak. membuat ATP, Pak. membuat ATP. ATP itu untuk berapa tahun? Untuk berapa tahun ya? ATP, Pak. Iya. Apakah cuma untuk satu kelas saja, ataupun dua kelas, ataupun untuk lintas kelas? Apa ya, Pak? Lintas kelas apa ya, Pak? Ayo, itu apa, Bu? ATP itu untuk lintas ke untuk lintas kelas Bagaimana apa ya, kita Pak? buat itu? Gimana, Bu? Lintas kelas apa ya? Apa untuk ini aja? Tuh. Oke, Ibu kemarin milih materi apa kemarin waktu ngajak waktu pilih TP apa waktu PPL kemarin ke teachingin? Surat Al-Hujarat, Pak. Kenapa Ibu milih soal jarak? Apakah ada di CP soal jarak itu? Ada, Pak, tentang apa? Kemampuan membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Qur'an. Kemampuan membaca surat pendek dan ayat Quran. Kenapa Ibu memilih surat Al-Jarat? Ayat pendek kan banyak, Al-Quran kan banyak yang lain. Oh, Kenapa karena harus Al-Hujarat? karena di situ apa ya, Pak? Dalam kandungan isi surat Al-Hujarat itu menerangkan tentang menegaskan tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan di mata Allah itu sama, hanya yang membedakan itu ketakwaannya saja, Pak. Berarti itu keberagaman, Bu ya, bukan Ya, bukan untuk membaca. Ya, TP iya, yang TP Ibu buat apa? Di situ tentang apa kemarin, Bu? Tentang Al-Hujarat itu. Siswa mampu membaca Al-Hujarat gitu, Bu. Ataupun gimana? Apa yang Ibu tuliskan, Bu? tujuan pembelajarannya, Pak.
Iya. Membaca Quran Surat Al-Hujarat, kemudian memahami Quran Surat Al-Hujarat, menulis, dan keragaman, Pak. Nah, di TP ada di CP ada nggak disebutkan surat Al-Hujurat di Nggak CP ada, itu? Pak. Nggak Nggak ada ada. kan? Adanya ayat-ayat pendek Al-Quran, Pak. Kenapa ibu tulis Al-Hujurat di CP? Tadi pada mana ibu membuat CP ke TP ke CP-nya, tapi tidak ada di CP. Kenapa ada di TP ibu? Iya. Tentang surat pendek itu, Pak. Surat pendek. Kan, Berarti di TP masih dibuat surat pendek bu, nggak perlu, jangan ditulis surat Al-Hujurat. Ya, nanti di ATP baru ditulis Al-Hujurat. oh, Ya, kalau kayak gitu Bu, nggak ketemu nanti keberagamannya di mana Bu? Apakah keberagamannya itu cuma Al-Hujurat saja kan nggak? Bukan itu Bu. oh, Pak. Berarti di CP itu eh, mampu membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Quran yang menjelaskan pokoknya gitu aja, Pak. Dengan baik itu. Ibu itu Tidak. berbeda Bu. Kalau Ibu pakai Al-Hujurat itu ayat-ayat tentang keberagaman Bu. Kalau tadi surat pendek itu berarti tentang di surat pendek saja, membaca dan menulis surat pendek. Jadi itu harus dilihat Bu. Oke. Maka saya tanya di CP panutan Ibu membuat TP kemana? Apakah ke TP ataupun yang lain? Oke, Ibu dalam memilih materi, ya materi yang akan diajarkan itu berpanduan kepada CP ataupun berpanduan pada buku. Coba Ibu jelaskan. Berpanduan pada CP, Pak. Oke, nah, ini bertolak belakang tadi Bu ya. Di CP tidak ada disebut Al-Mujarrad, tetapi muncul Al-Mujarrad. Berarti apa? Bertolak belakang Bu. Ya, pasti karena Ibu itu melihat buku-buku teks ditulis tentang Al-Mujarrad. Iya Bu. Oke. Iya. Eh, Bagaimana Ibu memilih materi yang berkaitan dengan high order thinking skill, Bu, ataupun dengan hotnya? Gimana, Pak? Materi hotnya bagaimana Ibu pilih? Materi hotnya, Pak. Ya, Dengan menyusun indikator menggunakan KKO HOTS, Pak. Yang disesuaikan dengan apa yang ada di kompetensi dasar, Pak. oke, baik Bu. Ibu dalam pembelajaran, Ibu bagaimana melakukan asesmennya? Ada berapa jenis asesmen Bu, yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Ada dua asesmen, Pak. Apa saja Menggunakan Bu? dua asesmen, yaitu yang pertama saya menggunakan asesmen formatif dan yang kedua menggunakan asesmen sumatif, Pak. Yang formatif seperti apa Bu? Asesmen formatif itu dilakukan di awal proses pembelajaran atau di sepanjang pembelajaran, Pak. Contohnya itu rubrik penilaian sikap pada pembelajaran. Oke. Selanjutnya Bu, yang ini kalau untuk ingin mengukur bahwa TP yang sudah kita ajarkan sudah mencapai kompetensinya, kita akan menggunakan jenis asesmen yang mana, Bu? Sumatif, Pak. Sumatif. Oke. Dalam melakukan asesmen sumatif, kita menggunakan teknik apa saja, Bu? Teknik HOTS bisa, Pak. Bagaimana teknik host itu, Bu? Oke, teknik HOTS. Bagaimana teknik host itu, Bu? Teknik Jadi asesmen apa saja, Bu? kompetensi-kompetensi dasar peserta didik, Pak. Oke, teknik asesmen apa saja, Bu? Teknik asesmennya? Teknik asesmennya apa saja, Bu?
Ada, Bu? Oke, silakan Ibu presentasikan P5-nya, Bu. Baik Pak, maaf ya Pak. Share screen. Sebentar. Ini Pak. Oke, Ibu tujuan saja, habis itu dimensi apa, dan langkah apa, hasilnya apa. Empat hal itu saja yang ditanya. Tujuan misalnya Oh, enggak ada ya Pak. Oke, tema apa, Bu, temanya? Temanya gaya hidup berkelanjutan Pak. Ya, Ibu menjaga sekolah bersih, bersih. Lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi sehat. Proyek profilnya menjaga kebersihan sekolah Pak. Oke, dimensinya apa saja, Bu? Dimensinya Oke, memulai gue diri, beriman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong Pak. Oke, Bu, di langkahnya, Bu, mana yang mencerminkan subelemen tanggap terhadap peka dan apa tanggap terhadap lingkungan sosial di langkahnya, Bu. Coba Ibu ada di langkah. Di langkahnya berarti dari pengenalan ya Pak. Ya, pengenalan di salah satu langkah Ibu tunjukkan saja bahwa ada di situ elemen gotong royongnya, Bu. Di situ refleksi awal di mana, Bu? Kontribusi tindak lanjut. Di sini yang pertama pengenalan, memperkenalkan peserta didik, mengenalkan peserta didik tema yang akan dilaksanakan, perubahan iklim dan masalah kebersihan di lingkungan sekolah, kemudian eksplorasi, refleksi awal, berkeliling sekolah untuk melihat kebersihan lingkungan sekolah dan refleksi. Kemudian di sini ada kontekstualisasinya, menggali permasalahan di lingkungan sekitar terkait dengan topik yang akan dibahas. Oke, Bu. Pengumpulan Cukup, Bu. Saya dari sini, Bu. Langkah 6 di kontekstualisasi, pengumpulan, pengorganisasian dan penyajian data ini apa, Bu, maksudnya? Ini mengacu kepada elemen mana langkah ini? Ini ingin dikembangkan sub elemen mana, Bu? Sub elemen mana, Bu? kepedulian, Pak. Pada elemen kepedulian. Kepedulian. Oke, Bu, saya sudah dapat, Bu. Nanti setiap langkah ini, Bu, itu harus sesuai dengan dimensi yang akan ingin dicapai. Letaknya di mana? Langkah 7 itu dimensi apa yang ingin dicapai, Bu? Itu setiap langkah itu ada dimensi sesuai dengan sub elemen yang ingin dicapai. Jadi bukan asal menulis saja. Ya, Oke, Bu. Pak. Bu Heni, cukup sekian dari saya. Silakan di stop screen-nya. Terima kasih ya, Pak. Ya, Mohon maaf. sama-sama. Oke, Bu. Stop ya, Pak. Di stop screen. Stop.